Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Hari ini anak-anak kembali mendengarkan suara Bu Guru ya. Nah, untuk pertemuan kali ini Bu Guru akan mengajak anak-anak untuk membahas materi tema 2, selalu berhemat energi, subtema 2, manfaat energi. Nah, anak-anak siapkan buku catatan, catatlah yang menurut anak-anak penting. Ya, pasti ada hal-hal yang penting yang perlu anak dicatat di buku catatannya. Sudah? Nah, sebelum Bu Guru mulai ke materi pertama, Bu Guru ingatkan kembali untuk selalu menjaga kesehatan anak-anak dengan cara menggunakan masker jika anak-anak berpergian, mencuci tangan, makanlah makanan yang bergizi dan rajin berolahraga. Sudah? Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pembahasan materi yang pertama. Teks petunjuk. Nah, di sana ada kesalahan sedikit dalam penulisan teksnya ya. Teks petunjuk isi adalah arahan untuk melakukan sesuatu. Kemudian tujuan menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Kalimat yang digunakan yaitu kalimat perintah. Hal-hal yang anak-anak perlu perhatikan dalam membuat teks petunjuk adalah yang pertama, cara atau petunjuk disajikan berurutan. Ya, harus sesuai. Yang kedua, bahasa yang digunakan jelas dan mudah dipahami. Jangan ngawur untuk membuat bahasanya itu. Memakai bahasanya jangan asal-asalan ya. Harus jelas dan mudah dipahami. Ya, kita lanjut. Materi berikutnya adalah muatan IPA. Perubahan bentuk energi. Energi bersifat kekal, artinya energi tidak dapat diciptakan atau dihilangkan. Energi hanya dapat diubah dari satu energi ke energi lain. Perubahan bentuk energi terjadi pada peralatan yang digunakan sehari-hari. Perubahan energi listrik menjadi energi panas, contohnya setrika listrik, rice cooker, oven atau microwave, terus dan lain-lainnya ya. Dispenser juga bisa. Kita lanjut. Perubahan energi listrik menjadi energi gerak, contohnya kipas angin, mixer, blender. Nah, itu adalah contoh barang-barang perabotan rumah tangga yang dari energi listrik menjadi energi gerak, contohnya kipas angin, mixer, blender, dan lain-lainnya. Kita lanjut. Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya, contohnya lampu, layar TV, layar monitor. Nah, itu contohnya. Kemudian selanjutnya perubahan energi listrik menjadi energi bunyi, contohnya radio, pengeras suara atau speaker, gitar listrik. Nah, kita lanjut. Perubahan energi listrik menjadi energi kimia, contohnya pengisian aki, charger batu baterai, ya, charger batu baterai dan yang lain. Kita lanjut. Perubahan energi panas menjadi energi listrik, contohnya pembangkit listrik tenaga panas bumi. Kemudian perubahan energi gerak menjadi energi listrik, contohnya pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, pembangkit listrik tenaga bayu atau angin, disingkat PLTB. Ya. Perubahan energi gerak menjadi energi panas, contohnya tangan kanan dan kiri yang digosokkan akan menjadi hangat. Ya, coba anak-anak gosokkan telapak tangan yang kanan dan kiri, digosokkan lama-kelamaan pasti akan terasa panas. Sudah, lanjut. Perubahan energi panas menjadi energi gerak, contohnya kertas yang dibentuk spiral bergerak saat dipanaskan di atas lilin. Kita lanjut. Perubahan energi kimia menjadi energi listrik, contohnya baterai dan aki yang digunakan untuk menyalakan peralatan listrik. Sudah, kita lanjut. Perubahan energi kimia menjadi energi gerak, contohnya makanan yang dimakan menjadi sumber energi tubuh untuk bergerak. Itu contohnya. Lanjut. Manfaat hewan dan tumbuhan di muatan IPS.
Hewan dan tumbuhan dimanfaatkan untuk keperluan hidup manusia. Hewan dan tumbuhan dimanfaatkan sebagai bahan makanan, pakaian, obat-obatan, dan kerajinan. Contoh pemanfaatan hewan oleh manusia. Nah, di sini Bu Guru sajikan gambar. Di sana ada ayam peliharaan atau ayam dipelihara manusia untuk dimanfaatkan telur dan dagingnya. Ya. Semuanya bisa dimanfaatkan oleh manusia selain telur dan dagingnya. Bulunya bisa dijadikan kemoceng. Terus kotorannya juga bisa dijadikan pupuk. Ya. Lanjut. Tenaga sapi dimanfaatkan untuk membajak sawah. Ya. Seperti gambar yang Bu Guru sajikan. Kemudian contoh pemanfaatan tumbuhan oleh manusia. Sayuran dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan minuman. Tanaman dibudidayakan untuk menjadi tanaman hias. Kemudian batang pohon dimanfaatkan untuk bahan bangunan, pembuatan meja dan kursi serta pembuatan kertas. Untuk membuat bangunan juga bisa, ya. Kita lanjut. Tumbuhan dari jenis rempah-rempah dimanfaatkan sebagai obat seperti temulawak, jahe, kencur, kapulaga, pala, dan lainnya. Semuanya bisa anak-anak manfaatkan, ya. Kita lanjut. PPKN, kewajiban dalam menghemat kertas. Kewajiban dalam menghemat kertas. Kertas dibuat dari bahan pohon dan air. Setiap 15 rim kertas ukurannya A4 dibutuhkan satu pohon yang usianya 5 tahun untuk ditebang. Jika setiap harinya banyak kertas yang dipakai, berapa banyak pohon yang ditebang? Nah, coba anak-anak perhatikan dan simak baik-baik. Oleh karena itu, kita harus menghemat penggunaan kertas dengan cara menggunakan e-book karena dapat diperbanyak tanpa menggunakan kertas. Anak-anak tahu e-book? E-book tuh kayak elektronik, buku elektronik, ya. Itu bisa anak-anak dapatkan di Google ada. Ya, perpustakaan online itu di sana menyediakan buku bacaan secara gratis. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Ya. Itu anak-anak bisa cari di sana, dibaca di sana tanpa anak-anak mencetak atau di print. Nah, kita lanjut. Menggunakan kertas pada kedua sisi. Nah, contohnya kalau pada saat anak-anak menulis, kan ada tuh bukunya bolak-balik. Jangan yang anak-anak yang bagus saja anak-anak tulis bagian yang pertama, terus dibaliknya karena sudah ditulis kan biasanya kebentuk yang di belakang anak-anak nggak isiin, itu nggak boleh, itu buang-buang kertas. Ya, tetap anak-anak tuliskan juga di sana, bolak-baliknya harus diisi agar menghemat kertas. Lanjut. Menyimpan dokumen secara digital dalam flash disk atau hard disk, ya. Misalnya anak-anak ingin membaca buku elektronik, bisa anak-anak simpan, misalnya disuruh ngetik sama gurunya, bisa anak-anak simpan di dalam flash disk, ya. Menggunakan kertas bekas. Nih, manfaatkan kertas yang ada, yang bekas. Misalnya koran digunakan untuk membungkus buku atau membuat keterampilan dan lain sebagainya. Ya, manfaatkan kertas bekas. Memanfaatkan email dan SMS serta mengoptimalkan penggunaan koran. Ya, manfaatkan email, SMS, WA, chat seperti itu. Messenger dan lain-lainnya. Kita lanjut. Notasi angka, muatan SBDP. Notasi angka dan notasi balok dalam lagu. Selain notasi balok, dalam lagu terdapat notasi angka.
Notasi angka adalah, nah ini pengertian dari notasi angka adalah not yang dilambangkan dengan angka-angka, sedangkan notasi balok adalah not yang dilambangkan dengan gambar. Nah, notasi angka ataupun notasi balok berfungsi untuk mempermudah dalam mempelajari sebuah lagu. Nih contohnya. Ini contohnya notasi balok. Ya. Notasi balok itu bergambar seperti ini. Kalau notasi angka hanya ada angka do re mi saja. Ya. Kita lanjut. Nah, sudah ada di sana not balok tuh yang di atas yang ada lingkaran-lingkaran itu kayak D dan kayak P. Seperti itu notasi balok. Kemudian notasi angka yang di bawahnya. Sudah jelas? Lanjut. Muatan IPA. Cara aman memanfaatkan energi listrik. Salah satu contoh energi adalah energi listrik. Energi listrik dimanfaatkan untuk aktivitas sehari-hari. Nah, ini banyak manfaatnya dan sangat perlu bagi manusia, ya. Di rumah tangga menggunakan listrik dan yang lain juga. Tanpa listrik sepertinya kita tidak bisa, ya, karena apa-apa menggunakan listrik. Listrik digunakan untuk menyalakan peralatan listrik di rumah. Energi listrik harus digunakan dengan tepat guna agar tidak menimbulkan bahaya. Berhati-hatilah saat menyalakan atau memadamkan peralatan listrik. Listrik sangat bermanfaat bagi kita, namun kita harus menggunakannya dengan hati-hati. Mintalah bantuan orang tua saat menggunakan listrik. Kamu harus berhati-hati saat menyalakan atau memadamkan peralatan listrik supaya tidak tersengat aliran listrik, atau biar tidak kesetrum seperti itu. Pemakaian peralatan listrik yang salah juga dapat mengakibatkan kebakaran. Untuk mencegah hal tersebut, bacalah petunjuk menggunakan listrik yang aman berikut. Yang pertama, menyalakan atau mematikan peralatan listrik dalam kondisi tangan kering. Ya, jangan tangan basah. Anak-anak ngecuk listrik atau ngecuk charger atau yang lain. Kemudian tidak mencolokkan banyak stiker dalam satu stop kontak. Yang ketiga, memadamkan peralatan listrik setelah digunakan. Tidak meninggalkan peralatan listrik dalam keadaan menyala. Itu bisa terjadi konsleting listrik, ya. Lanjut. Nah, sudah di penghujung slide. Nah, di sini latihan soal tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 sampai 3 akan dikirim pada Google Classroom. Silakan buka Google Classroom anak-anak. Lihat pada tugas kelas dan jangan lupa melakukan absensi terlebih dahulu. Setelah selesai mengerjakan tugas, silakan kirim dokumentasi saat mengerjakan tugas dan dokumentasi hasil tugas dikirim pada Google Classroom. Nah, ada beberapa mungkin yang Bu Guru kirimkan soalnya di WA dan ngirim juga di WA, ya. Sudah? Sampai di sini penjelasan materi yang Bu Guru berikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya dan selalu jaga kesehatan dan tetap semangat.